Halo, selamat malam. Saya Gus Lingga, Avatar Bali. Hari ini mau share sedikit tentang apa ya? Oke, mungkin tentang bahwa sharing tentang dharma juga, sharing tentang kebenaran juga. Men-share sedikit tentang bagaimana saya seorang Tarot reader dan juga seorang pesada Bali yang mencoba untuk memperkenalkan sharing sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya sakit itu berasa, sakit itu bagaimana dia terjadi gitu, dalam perspektif yang berbeda. Kalau bisa dibilang tubuh kita itu sebetulnya terdiri dari 5 bagian, 5 layers yang percaya atau tidak itu ada di tubuh manusia masing-masing. Seperti misalkan jantung, orang misalkan tidak percaya memiliki jantung, semua orang percaya memiliki jantung, tapi ketika ada yang tidak percaya bahwa jantung itu ada, dia tetap ada. Mungkin seperti itu yang bisa saya bilang, bahwa 5 layers body manusia itu dari satu sukma, sesuatu yang bisa membuat kita hidup, Tuhan dalam diri yang kita berusaha untuk menemukan di dunia ini dengan aktualisasi masing-masing. Kemudian ada namanya tubuh kebijaksanaan, harus disebut bijaksana ya. Tubuh kebijaksanaan yang membuat kita sedikit dekat dengan kehadiran atau perasaan kepada beliau, Tuhan. Tubuh kebijaksanaan itu yang bisa mengatur 3 tubuh lain, yaitu tubuh pikiran, Manomaya Kosa. Kemudian ada tubuh energi sebagai posisi di mana kita mengenal kesehatan itu bagaimana. Lalu yang selanjutnya adalah tubuh kasar kita atau Anamaya Kosa. Tubuh kasar kita ini yang biasanya terlihat atau terdeteksi dari berbagai kondisi kesehatan. Nah, ibaratnya ketika dalam tubuh kita memiliki organ-organ tubuh, ketika batuk atau mungkin ketika sesak, ketika mungkin jantung kita bermasalah seperti itu, atau mungkin ada tubuh kita terluka, nah itu tubuh kasar yang lebih dulu mengetahui. Namun dalam suatu tubuh energi itu lebih dalam kondisi yang lebih dalam dari tubuh kasar itu sendiri. Nah, tubuh energi ini banyak bisa dikonsepkan dalam berbagai pemahaman perspektif. Misalkan dari Ayurveda ada disebutkan dalam konteks Vata Pitta Kapha. Kemudian dalam usada yang kuno Bali itu menyebutkan tes nyam dumalada, kondisi yang tes nyam dumalada. Dan ada yang bisa kita melihat dari sapa cakranya, ada juga bisa melihat dari elemen-elemennya, elemen-elemen Pancamabhuta ya, itu. Dan kemudian ada juga yang bisa membagikan suatu energi dari konsep, kalau dari Balinese Shaman itu tradisional, itu ada namanya Jaksara sang bang tanah inang semua yang ana cara kanam data sawala dan sebagainya. Itu bisa dibangkitkan di dalam tubuh-tubuh tertentu, itu tubuh sebagai konsep yang bisa jadi suatu yang universal adanya, karena tubuh itu pasti memiliki suatu energi. Lalu dari Sapta Cakra sendiri itu bisa memberikan satu konsep-konsep tertentu yang artinya ketika 7 cakra utama itu memiliki kondisi-kondisi yang dalam konteks triguna atau mungkin keseimbangan aktif dan pasif, itu ada Satwika Rajas Tamas, itu bisa terlihat mana yang satwika, mana yang seimbang, mana yang pasif atau mana yang tidak aktif, dan kemudian ada terlalu aktif. Nah, dari Pranamaya Kosa itu ketika aktif, terlalu aktif itu akan memberikan suatu kondisi-kondisi psikologis, kondisi kesehatan mental yang berada di Manomaya Kosa, tubuh pikiran. Misalkan seperti ini,
Ketika anahata, ketika cakra jantung itu seimbang, dia akan memberikan suatu kondisi empati, simpati kepada semesta, kepada yang lain, ada rasa cinta kasih di sana. Tetapi ketika itu pasif, dalam kondisi tertentu itu terjadi, ada faktor eksternal dan internal, itu akan menyebabkan suatu kondisi orang itu cuek, orang itu malas untuk bersimpati atau tidak memiliki koneksi kepada kehidupan kasih sayang di semesta, di sosial misalkan. Lalu ketika terlalu aktif, ada yang bisa cakra anahata terlalu aktif, dia akan memberikan kecenderungan people pleaser atau mungkin selalu tidak ingin membuat orang senang, tidak enakan. Nah, yang dalam kondisi itulah sebetulnya kita bisa mengkonsepsikan pikiran kita untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah yang seimbang. Contoh lain misalkan cakra muladhara, kita akan melihat konsep rasa nyaman, tentram, ketika satvika. Ada kecenderungan, mungkin di sisi lain ada kecenderungan bahwa kondisi ini sangat erat hubungannya dengan psikologi humanis dari Maslow. Mungkin ada psikologi humanis dalam Maslow yang menyebutkan bahwa manusia itu memerlukan atau membutuhkan suatu sikap perasaan nyaman dan aman. Kemudian ada kebutuhan makanan, dan ada kebutuhan yang lain sampai ke aktualisasi diri. Nah, ketika cakra muladhara atau cakra dasarnya kita tidak aktif, itu akan terjadi kondisi psikologis yang menyebabkan orang itu paranoid, orang itu takut melakukan suatu aktivitas tertentu, atau ketakutan sendiri, atau ketika dia terlalu aktif rajas, dia itu akan teritorial atau ingin menguasai suatu tempat tertentu. Kadang-kadang premanisme atau mungkin juga keinginan berkuasa di suatu tempat tertentu, ini suatu individu, itu akan memberikan satu kondisi-kondisi yang akan cakra dasarnya bermasalah. Nah, itu juga akan mempengaruhi, selain pikiran juga mempengaruhi kondisi anamaya kosanya, kesehatan fisiknya itu berhubungan. Nah, ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi. Kalau dari sastra disebutkan bahwa kesakitan itu adalah salah satu yang diberikan oleh pastu dari Tari Durga, yang sebaratnya memberikan suatu duka lara roga sangsaya. Nah, roga ini kalau gitu kesakitan, sakit yang berhubungan dengan fisik dan juga mental dan spiritualnya kita. Jadi premisnya adalah bagaimana kita menjaga agar kita itu tidak mendapatkan suatu kondisi sakit dengan cara menciptakan habit pola hidup yang berjalan dengan kondisi dharma atau kondisi kebijaksanaan, kebajikan. Karena otomatis ketika cakra asa atau cakra asa itu adalah sifat kedharmaan kita yang berasal dari semesta atau dari leluhur atau mungkin dari Tuhan. Itu akan memberikan suatu energi yang baik kepada kita, dan kita bisa menciptakan suatu keadaan yang sehat secara energi dan kemudian bisa sehat secara fisik, karena semuanya itu berasal dari konsepsi pola pikir dan habit, kebiasaan. Dalam sastra juga disebutkan bahwa secara eksternal itu kita akan dipengaruhi oleh namanya sabda timira. Sabda timira adalah guna timira, yaitu gelap karena kepandaian, atau gelap karena dana timira, gelap karena uang, kemudian gelap karena keturunan, kemudian ada gelap karena
surga kasuran, gelap karena minuman keras, dan kemudian ada gelap karena keberanian, Yohana atau gelap karena usia muda dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi habit, itu yang mengaruhi dirinya kita sehingga menciptakan suatu kesakitan sendiri. Itu juga mempengaruhi hormon kita untuk menciptakan suatu keadaan yang mengintervensi imunitas kita sehingga menjadi sakit di posisi-posisi misalkan dari jantung atau mungkin dari ginjal, limpa dan sebagainya, yang memiliki juga bijaksana sendiri. Lalu saya katakan ini sebagai satu hal yang universal. Kenapa? Karena di dalam konteks samawi itu ada namanya seven deadly sin yang sedikit banyak itu berhubungan dengan kondisi timiro itu. Nah, seven deadly sin ini juga dikatakan memiliki suatu entitas demonik. Entitas demonik mungkin seperti fallen angel Lucifer, kemudian ada Lucifer, kemudian ada Mammon yang menguasai greed, kemudian ada Lucifer yang menguasai pride, sin pride, kemudian ada Asmodeus yang menguasai lust itu hubungannya pasti dengan surupa temira, yaitu gelap karena cinta, gelap karena berlebihan cakra-sakralnya. Kemudian ada Leviathan, itu envy, iri hati atau dengki kepada orang lain yang menghasilkan kesakitan pada diri juga. Lalu ada juga namanya Belphegor, yang berhubungan dengan sloth, kemalasan, ya, tamasik gitu ya. Lalu ada juga Beelzebub, itu artinya yang menguasai glutoni, kalau nggak salah, glutoni itu haus akan makanan dan sebagainya. Kemudian apa tadi? Lucifer, kemudian Asmodeus, ada Belphegor, kemudian ada Mammon, kemudian ada Beelzebub, kemudian yang lain itu ada Satan yang berhubungan dengan Wrath itu artinya kemarahan, roda gitu dalam Sanskrit atau Bali. Itu sebetulnya memiliki kecenderungan akan mengubah pola-pola hidup kita dalam sisi manas atau pikiran. Lalu itu ketika menjadi keterbiasaan dalam diri, itu akan menjadi satu pengaruh yang kurang baik. Termasuk juga ada energi-energi eksternal yang berasal dari suatu kondisi-kondisi yang mungkin dianggap lebih deep atau lebih dark. Nah, itu sepertinya bisa jadi adalah proses untuk belajar sebetulnya ketika ada jadi suatu kejadian seperti itu, atau juga ada pengaruh lainnya yang artinya ada pengaruh karma atau pengaruh fate, takdir, atau juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Yang pasti dalam suatu bahasa sastra atau mungkin Tatu Jenana dan juga ada Wrespati Tatu disebutkan bahwa ketika seseorang itu menjalankan keseimbangan sattwika guna dalam dirinya yang terhubung dengan susila etikanya dia, pola karmanya dia, pola karmiknya dia itu akan menjadi lebih baik dan lebih bermakna, dan bisa untuk menguatkan dirinya sendiri untuk mereduksi karma-karma yang terdahulu. Kadang-kadang orang berkata bahwa kenapa dia berbuat jahat, dia masih mendapatkan karma-karma baik, masih berkelebihan dan sebagainya. Karena pada dasarnya itu cuma diberikan haknya dia untuk menjadi
untuk mendapatkan apa yang telah ia lakukan di past life atau mungkin simpan sebelumnya. Di saat itu habis, ya saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia akan berulang dari nol, mungkin akan mendapatkan dosa sang saya yang lain, dan juga keturunan dia mungkin juga akan mendapatkan suatu keburukan dan sebagainya. Saya kurang tahu juga, itu titahnya beliau sebagai Batara Yama. Dan kemudian juga ketika Waraspati Tanta dimainkan Satwika itu jalan baik, itu akan menuju, apalagi rajasnya atau keaktifannya itu menuju Satwika Guna, itu akan mendapatkan suatu keberkahan. Dan mudah-mudahan juga Seven Deadly Sin ini yang berasal dari konsep Semawi ketika dikondisikan sebagai yang terintegrasi dengan Sabta di Mirror, itu bisa direduksi dengan konsep-konsep yang telah kita pelajari dari religi yang menunjukkan suatu spiritualitas tertentu. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik, saya rasa kesehatan bisa dijaga secara holistik. Kesehatan itu bisa dijaga dari Anamaya Kosanya, bisa dijaga dari Manomaya Kosanya, agar Pranamaya Kosanya terlihat baik, sehingga akhirnya tercipta suatu Wijnanamaya Kosa, ya, itu badan kebijaksanaan yang membuat kita lebih nyaman dalam hidup, membuat kita lebih bermakna dalam hidup. Kita mengetahui way of life kita mengetahui bagaimana kita bisa memiliki aktualisasi diri di kehidupan saat ini. Ya, tubuh kita kan, kita diberikan tubuh, ya kita diberikan jalan, kita diberikan kehidupan. Alangkah baiknya kita gunakan untuk sharing tentang Dharma. Terima kasih, saya Gus Lingga, Kapten Bali. Sampai jumpa lagi. Om Santi.